merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 8 Tamban yang telah bersedia untuk mendengarkan sharing-sharing saya sedikit tentang materi yang telah saya dapat, ilmu yang saya dapat waktu pendidikan yang sekarang masih berjalan. Nah, yang pertama, di sini saya ingin memberikan sedikit pemaparan tentang budaya positif. Ini awalnya bermula dari tujuan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang tujuan pendidikan, yaitu untuk memanusiakan dan memberikan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya kepada anak agar dia bisa selamat dan bahagia sebagai diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menciptakan itu, maka perlu kita membangun sebuah budaya positif di sekolah. Maka dari itu saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian agar kita bisa bersama-sama menciptakan budaya positif tersebut di sekolah kita tercinta ini. Oke, salah satu cara untuk menciptakan budaya positif itu yaitu dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, jadi yang pertama, waktu kami diberikan pertanyaan tentang keyakinan kelas itu, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Nah, kemudian apa sih pentingnya keyakinan kelas itu untuk membentuk sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mungkin kita tahu, mungkin kita juga berpikir, kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Toh peraturan juga efektif. Nyatanya, kebanyakan dari kita, apalagi orang Indonesia, yang namanya peraturan dibuat itu untuk dilanggar. Kan ada memang seperti itu. Nah, tapi kalau keyakinan itu beda. Seperti misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kira-kira? Untuk apa? Keselamatan. Ya kan? Nilai keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa biasanya? Untuk mencuci tangan itu untuk kebanyakan akan menjawab bahwa itu adalah untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi itu disebut dengan keyakinan. Ketika kita sudah yakin akan sebuah nilai itu, maka dilihat ataupun tidak oleh orang lain, kita akan tetap menjalankan hal tersebut. Beda dengan peraturan. Kadang kalau yang namanya peraturan, kita kalau ada pengawasnya kita patuh, tapi kalau tidak ada kita lalai. Nah, kalau keyakinan, kalau kita sudah yakin, maka dilihat ataupun tidak, kita akan tetap menjalankan nilai-nilai tersebut. Jadi menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Ya, kan menulis di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini maksudnya adalah nilai-nilai yang kamu yakini harus ada di dalam kelas ini agar tercipta rasa nyaman dan aman dalam belajar. Oke, sekarang kita contoh seperti ini. Misal
mengharuskan menggunakan helm untuk kalanya pakai kendaraan. Nah, itu biasanya untuk apa? Menjaga keselamatan, menjaga keselamatan. Nilai keselamatan itu yang ingin ibu tanamkan di dalam diri kalian. Jadi maksud itu kita akan menulis nilai-nilai apa saja yang kita perlukan dalam kelas ini supaya kalian nyaman belajar, merasa dengan teman sama dengan guru dan tidak ada masalah. Nah, ibu mau membuat keyakinan kelas seperti itu. Kira-kira nilai apa yang kita perlukan dalam membentuk keyakinan kelas ini? Nilai apa ya? Saling menghormati, berarti nilai hormat. Oke, kita tulis dulu nilai hormat. Ada lagi yang lain? Menghargai, Bu. Menghargai, sama dengan hormat ya? Oke? Ya, masih satu rumpun dengan hormat. Hormat dan hak yang menghargai itu satu rumpun. Oke, yang lain? Apa kira-kira? Mengenai tugasnya bagaimana? Tugas gimana? Bekerja sama. Bekerja, nilai bekerja artinya kalau misalnya ada tugas itu harus dikerjakan. Ya kan? Untuk apa sih kita mengerjakan tugas? Yang pertama dapat nilai. Yang kedua disiplin, cerdas, disiplin. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita mengerjakan tugas itu sebenarnya tujuannya adalah yang pertama menajamkan ingatan, ya kan? Kemudian kalau misalnya itu dalam bentuk matematika itu membuat mengerti, iya tidak? Ya. Membuat kita tahu apa kemampuan diri kita. Ya itu tadi mendapatkan nilai supaya kita tahu nilai pemahaman kita tuh sampai mana. Itu bekerja. Kemudian kalau dengan teman boleh nggak kita misalnya ikut kelompok. Aku nggak mau si Rahman ikut kelompokku. Boleh nggak seperti itu? Ya. Berarti harus ada rasa dimiliki atau diterima. Ya? Ya. Maksudnya apa? Kalian satu kelas harus akur. Kalian satu kelas itu satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan itu harusnya dibantu. Kalau misalnya dilihat teman itu kurang bisa, maka dibantu supaya bisa. Bukan malah tidak mengikut sertakan dirinya